Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazidatur Rahma, NIM 2120027. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 3 kesultanan besar yang ada pada zaman setelah Nabi Muhammad. Pertama yaitu ada dinasti Fatimiyah yang berdiri pada tahun 909 sampai 1171 Masehi. Awal kelahirannya yaitu dimulai dari gerakan yang dilakukan oleh kaum Syiah Imamiyah atau yang diberi nama yaitu kaum Syiah Islamiyah yang bereaksi terhadap khalifah-khalifah Abbasiyah, yang mereka mengadakan penyelidikan kepada kaum Syiah Islamiyah. Khalifah pertama pada masa dinasti Fatimiyah yaitu Said Husain al-Salamah yang bergelar Ubaidillah al-Mahdi. Pendukung dari dinasti Fatimiyah yaitu suku Barbar yang berpindah-pindah dan telah menjadi pengikut Syiah Islamiyah. Lalu kedua fokus Fatimiyah yaitu mengambil kepercayaan umat Islam bahwa mereka itu masih masuk ke dalam keturunan Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah itu mengaku bahwa mereka itu masih keturunan dari Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu sejarah kemunculan dinasti Fatimiyah ini tidak terlepas dari gerakan-gerakan militan dan frontal yang dilakukan oleh Syiah Islamiyah yang dipimpin oleh Abdullah bin Syi'i. Lalu ada kemajuan dari dinasti Fatimiyah. Pertama yaitu dari militer yang kuat. Selanjutnya ada administrasi pemerintahannya bagus, karena pada masa dinasti Fatimiyah ini perekonomiannya sangat naik sehingga administrasi pemerintahannya bagus. Lalu ilmu pengetahuannya berkembang. Yang keempat yaitu perekonomiannya stabil. Yang kelima yaitu terciptanya kerukunan antar umat beragama dari sekte yang berbeda. Tapi lambat laun faktor yang kelima ini mengalami keruntuhan karena nantinya akan ada itu dilihat karena dalam agama dengan toleransi yang tinggi, pendidikan dengan pembangunan universitas dan pembangunan dan perpustakaan. Lalu kemunduran dari dinasti Fatimiyah yaitu perilaku Al-Hakim yang kejam. Al-Hakim ini adalah pengganti dari Al-Aziz, khalifah yang memerintah pada saat itu. Dia dikenal dengan sikapnya yang kejam kepada rakyat. Kedua yaitu sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer. Ketiga, terjadinya persaingan perebutan wazir. Keempat yaitu adanya resistensi dari orang Sunni dan Nasrani Mesir. Kelima yaitu terjadinya perebutan kekuasaan antara bangsa Barbar dan bangsa Turki.
Selanjutnya yaitu adanya pemaksaan ideologi Syiah. Ketujuh yaitu datangnya serbuan dari tentara salib. Kedelapan yaitu lemahnya para khalifah. Dan yang terakhir yaitu para penguasanya tenggelam dalam kehidupan yang mewah. Mereka lalai akan tugasnya dan melupakan jasa para khalifah-khalifah sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah berdiri pada tahun 1501 dan memerintah sampai tahun 1722 Masehi. Lalu awal kemunculannya yaitu berdiri dari sebuah gerakan tharikat yang berada di Ardabil. Dinasti ini merupakan salah satu kerajaan Islam yang cukup besar di Persia. Awal mulanya kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tharikat yang berada di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Nama Safawiyah dinisbahkan kepada nama salah seorang guru sufi di Ardabil bernama Syekh Ishaq Saifuddin. Selanjutnya, dinasti Safawiyah mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Abbas pertama. Namun kejayaan itu tidak mampu dipertahankan oleh para penerusnya. Lalu ada kemajuan yang diraih oleh dinasti Safawiyah, yaitu memperluas wilayah pada masa pemerintahan Abbas. Kedua, merebut kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Gumrun menjadi nama pelabuhan Abbas. Ketiga yaitu munculnya ilmuwan-ilmuwan terkenal. Selanjutnya ada mendirikan bangunan-bangunan yang megah. Pada tahun itu mereka mendirikan bangunan masjid, madrasah, sekolah dengan arsitektur yang sangat megah, mewah, seperti kayak menggunakan marmer atau batu permata dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada menghasilkan kerajinan tangan. Kerajinan tangan di sini contohnya seperti karpet, guci, dan hiasan dinding lainnya. Faktor penyebab kemunduran dari dinasti Safawiyah ada dua, yaitu para sultan lemah dalam memimpin pemerintahan. Ini hampir sama seperti dinasti Fatimiyah karena para pemimpinnya lalai akan tugasnya dan mereka hanyut ke dalam kemewahan. Lalu kedua yaitu para sultan memiliki sifat yang buruk dan kejam. Mereka senang berfoya-foya, menghabiskan harta, melakukan kekuasaan dengan semena-mena kepada rakyat. Selanjutnya yaitu ada dinasti Mughal. Dinasti Mughal berdiri pada tahun 1526 Masehi. Berawal dari perluasan wilayah yang dilakukan oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Awal kemunculan dari dinasti Mughal yaitu perluasan wilayah yang dilakukan oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah melalui ekspedisi yang dipimpin Panglima Muhammad bin Qasim. Saat itu, Imperium Islam berhasil menaklukkan seluruh kekuasaan Hindu dan mengislamkan sebagian masyarakat di India. Selanjutnya yaitu ada kemajuan dari dinasti Mughal.
selama masa kejayaannya, kerajaan Mughal itu menguasai wilayah yang amat luas, meliputi Kabul, Lahore, Multan, Delhi, Agra, Oudh, Allahabad, dan lainnya. Kedua yaitu mengekspor kain ke Eropa. Selain kain, mereka juga mengekspor bahan makanan seperti gula, garam, rempah-rempah, lalu ada kain wol, dan parfum. Kemajuan yang ketiga yaitu membangun tempat pendidikan dan agama. Mereka mendirikan berbagai perpustakaan di Agra yang memiliki koleksi kurang lebih sebanyak 24.000. Terusan mendirikan madrasah, masjid yang tersebar luas di wilayah Mughal. Dinasti Mughal itu telah memiliki beberapa bangunan yang megah seperti Taj Mahal, istana yang megah di Delhi dan Lahore, serta makam-makam yang sangat mengagumkan. Keempat itu termasuk kemajuan yang diraih dari dinasti Mughal selama masa pemerintahannya. Selanjutnya yaitu ada kemunduran dari dinasti Mughal. Ada 4 faktor penyebab kemunduran kerajaan Islam di India. Salah satu yaitu terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer. Stagnasi itu terjadi pemberhentian. Jadi kekuatan militer itu sempat berhenti pada dinasti Mughal yang mengakibatkan kemunduran dari dinasti Mughal tersebut. Dari akibat adanya stagnasi tersebut, operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Yang kedua yaitu kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik, yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Akibatnya uang negara itu habis dan hutangnya semakin banyak. Jadi perekonomian saat itu tidak stabil, guncang. Kemunduran yang ketiga yaitu pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar. Dilakukan oleh Aurangzeb ini terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Kemunduran yang terakhir yaitu para pewaris tahta kerajaan yang lemah. Ini hampir dari semuanya itu rata-rata dari 3 dinasti besar ini, kemunduran yang terakhir yaitu lemahnya para penerus kekuasaan. Jadi para khalifah penerusnya itu lemah, akhirnya menyebabkan kemunduran dan hancurnya dinasti tersebut. Karena ini semua pewaris tahta kerajaan itu orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Jadi karena mereka lemah tidak bisa mengatur pemerintahan, akhirnya dinastinya atau pemerintahannya gugur dan tidak bisa diselamatkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.